Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini, pada saat pandemi ini, kita masih diberikan banyak karunia dan juga nikmat yang luar biasa yang perlu kita optimalkan kembali untuk kebaikan-kebaikan dan juga untuk melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rabb, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami taat pada Allah dan juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan puasa, ada sebuah kewajiban yang luar biasa, ada output yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? La'allakum tattaqun. Kalau kita memahami kaitan dengan peta proses inputnya kita sebagai seorang muslim masuk Ramadan, prosesnya kita berpuasa. Ini proses. Kita melakukan puasa, ya, asyam ini, al-qiyam dan juga amal-amal yang lainnya. Untuk apa? Output yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba-hambanya yang muslim menjadi muslim yang muttaqi, orang-orang muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi jemaah sekalian, para pemirsa, bagaimana sih puasa yang bisa melahirkan ketakwaan? Ini beda. Bukan hanya puasa saja. Cukup dengan al-imsak, al-muftirat, atau al-muftirat, semuanya yang batalkan. Makanan kita, minuman kita, syahwat kita dengan istri dan sebagainya. Tidak hanya itu. Tapi apa? Puasa yang bisa melahirkan ketakwaan pada diri kita ini adalah puasa yang didasari dengan keimanan dan juga niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, hadis ini muttafaqun alaih, dan juga imam-imam yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang hanya 6 tahun bersama Rasulullah, tapi luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan apa? Keimanan, imanan, dan juga wahtisaban, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan ada sebuah ghufran, ampunan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang lalu. Inilah membentuk apa? Puasa yang membentuk ketakwaan pada diri kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada pemirsa, bukan hanya sekedar kita hanya puasa saja, enggak, tapi harus ada dasar yang kuat, keimanan kita, niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa ini kan juga hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Amal-amal kita semuanya untuk kita, tapi khusus puasa, dalam hadis dikatakan al-qudsi, ila saum asyamu li, puasa itu untukku. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan puasa kita harus meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang enggak bermanfaat, hal-hal yang enggak berfaedah dalam kehidupan kita, harus kita mampu meninggalkan itu semuanya ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa dengan puasa kita. Yang pertama, hadis kaitan dengan hal ini, rawi Imam Bukhari dari sahabat
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qala zur wal amal bih, barang siapa yang enggak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, amal yang dusta, falaysa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh, enggak ada hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ketika kita meninggalkan makanan kita, minuman kita, ketika kita puasa tapi kita masih dusta, masih bohong, ya saat ini hoax, ya kita mana-mana share mana-mana, ini sama, itu mempengaruhi nilai puasa kita. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, rubba sha'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apanya dari puasanya kecuali illal ju', kecuali hanya rasa lapar saja atau dahaga. Kenapa? Tidak dibaringin, disertai dengan apa? Amal-amal kebaikan. Tapi kita masih melakukan apa? Hal-hal yang enggak bermanfaat, enggak berfaedah dalam kehidupan kita. Maka jemaah sekalian dan juga para pemirsa, coba kita temukan kembali sepanjang kita di Ramadan ini, ketika kita puasa harus kita lakukan dengan baik. Tidak hanya sekedar puasa, tapi kita harus menahan sesuatu yang enggak bermanfaat, enggak berfaedah. Oke, itulah kunci ketika kita menginginkan ada sesuatu ketakwaan dalam diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada berkahnya bagi kita semuanya. Kita untuk juga warga kita, masyarakat dan bangsa. Demikian, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.